Selamat selamat malam Romo dan teman-teman. Kami dari kelompok kelompok 4. Kami mengambil topik transportasi model. Perkenalkan pertama-tama nama saya Julius Farel dengan NIM belakang 104. Saya Robert Gogo dengan NIM belakang 093. Saya Kevin Pascalis dengan NIM 225314092. Yang pertama-tama di sini ada overview mengapa metode ini penting. Metode transportasi penting karena membantu mengoptimalkan distribusi barang dari sumber ke tujuan dengan biaya minimum. Kedua, gagasan pokok. Metode transportasi adalah teknik untuk menentukan distribusi barang atau sumber daya dari beberapa titik asal ke beberapa titik tujuan dengan cara yang paling efisien guna meminimalkan total biaya transportasi. Lalu langkah-langkah menjelaskan langkah-langkah analisis menggunakan metode transportasi model. Yang terakhir ada implementasi Python. Dalam Python menjelaskan untuk penerapan metode transportasi model di Python. Kedua, apa itu model transportasi? Salah satu teknik dalam riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah alokasi sumber daya secara optimal. Kedua, mengapa metode ini penting? Metode ini penting karena untuk efisiensi biaya, optimasi sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, lalu pendekatan berbasis data. Lalu gagasan pokok yang akan kami bahas, mengoptimalkan distribusi, mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi sistem, mendukung pengambilan keputusan. Langkah-langkahnya ada beberapa yaitu merumuskan fungsi tujuan dan fungsi kendala, menyusun data ke dalam tabel transportasi, menentukan rute awal, menghitung potensi biaya, menyelesaikan perhitungan, dan memeriksa hasil akhir. Lalu di sini ada studi kasus, yaitu perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada tiga konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki tiga pabrik yang bertempatan di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Klaten, Semarang, dan Surabaya. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Berikut biaya distribusi antara lokasinya. Di sini bisa dilihat langsung di tabel. Lalu buatlah perbandingan untuk menentukan mana algoritma yang paling optimal. Gunakan algoritma Northwest Corner Method atau NWC, East Corner Method LCM, Google Approximation Method atau PIM. Di sini langkah-langkah untuk Northwest Corner adalah mulai pada Northwest Corner atau pojok barat laut, lalu alokasikan sebanyak mungkin tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel di dekatnya pada baris atau kolom. Jika baris telah dihabiskan, pindah ke sel berikutnya yang terdekat. Lanjutkan sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan terpenuhi. Di sini ada contoh penyelesaiannya. Di sini dimulai dari pojok pojok kiri atas. Di sini demand yang dibutuhkan adalah 50, maka dimasukkan ke tujuan Klaten 50, maka suplai tinggal 40. Lalu di sini ada demand 110 dengan tujuan Semarang. Di sini tinggal 40, maka hanya dapat dimasukkan 40. Lalu pindah ke bawahnya yaitu pabrik B 60, maka suplai sudah habis. Lalu pindah ke pabrik C karena ini demand kurang 10, maka dimasukkan 10. Lalu demand untuk Surabaya ini membutuhkan 40, maka dimasukkan 40 dan suplai telah habis dan terpenuhi. Di sini ada perhitungan biayanya. Total biayanya adalah 300, 3.260.
maka perusahaan ABC membutuhkan alokasi biaya sebesar 3,2 M. Lalu di sini ada langkah list cost atau LC. Lalu di sini ada pilih variabel, alokasikan sebanyak mungkin. Lalu pilih min untuk mengisi XIJ. Pilih EJ terkecil berikutnya dan alokasikan sebanyak mungkin. Hitung sampai semuanya habis. Di sini dapat dilihat bahwa nilai terkecil dari sel-sel ini adalah 5, maka dimulai dari 5 dulu. Di sini 110, alokasikan sebanyak 90, maka supply habis. Setelah supply habis, kita cari sel terkecil lainnya. Di sini ada 10, alokasikan demand Surabaya 10, 40, maka demand telah terpenuhi. Lalu untuk demand yang Klaten, karena ini tadi tinggal 20, maka masukkan 20, lalu mengambil dari pabrik C 30. Dan nilai demand dan supply sudah sama-sama terpenuhi. Di sini total biayanya adalah 2.100, maka perusahaan untuk mendistribusikan ketiga pabrik gudang miliknya dari dari gudang miliknya membutuhkan alokasi biaya sebesar 2,10 M. Di sini ada langkah FIM, dapat dilihat. Ini biar lebih jelas. Lalu saya akan menjelaskan langkah pertamanya, yaitu kita cari dulu selisih dari setiap kolom dan baris. Di sini kita cari nilai yang paling besar selisihnya. Di sini ada 9 dan nilai terkecilnya 10. Maka kita pakai yang ini. Maka 110 karena di sini supply hanya 50, kita pakai 5, kita masukkan 50. Maka supply setelah habis, maka kita silang pabrik C yang lain. Lalu kita cari lagi selisihnya yang telah diperbarui. Di sini yang paling besar adalah 15 dan nilai terkecilnya adalah 5, maka kita pakai yang 5 yang ini. Di sini kita alokasikan demand-nya di sini 60 karena membutuhkan 60 lagi agar terpenuhi. Di sini supply-nya 90, maka tersisa 30. Lalu kita cari yang paling besar selisihnya lagi. Di sini ada 12 dan nilai terkecilnya 8. Kita pakai yang Surabaya ini 8. Karena tadi hanya tersisa 30, maka kita masukkan 30. Dan di sini hanya tersisa 2 sel lagi, Surabaya dan Klaten. Maka kita tinggal masukkan saja. Di sini tadi kurang 10, kita masukkan nilai 10 ke sini. Lalu di sini 60, di sini membutuhkan 50, kita masukkan 50 di sini. Di sini saya salah menuliskannya, harusnya 50. Di sini perhitungan biayanya. Maka kesimpulan yang didapatkan, perusahaan ABC harus mengalokasikan biaya sebesar 1,89 M. Di sini untuk semua metode sama cara mencari total biayanya, yaitu mengalihkan biaya dan demand yang dialokasikan. Lalu setelah ini teman saya akan menjelaskan tentang kode programnya. Selanjutnya, saya mohon maaf karena kamera saya tidak nyala, berhubung karena kamera saya lagi error. Yang pertama itu ada fungsi dari Northwest Corner Method, di mana ada 3 inisialisasi.
Yang pertama allocation, yang kedua ada supply left, yang ketiga ada demand left. Allocation itu matriks hasil alokasi diinisiasi dengan nol. Kalau supply left, salinan dari supply yang mengurangi kapasitas barang seiring alokasi. Ada demand left, salinan dari demand yang mengurangi permintaan barang seiring alokasi. Selanjutnya ada looping, dimulai dari sudut kiri atas, I sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Akan aku alokasikan barang ke matriks allocation sebanyak nilai terkecil antara sisa kapasitas sumber, yaitu supply left, dan permintaan tujuan demand left atau J. Setelah alokasi, kurangi nilai kapasitas dan permintaan. Lalu pindah ke sumber berikutnya, I tambah sama dengan 1 jika kapasitas sumber habis, atau ke tujuan berikutnya, J tambah sama dengan 1 jika permintaan tujuan terpenuhi. Lalu fungsi akan mengembalikan matriks allocation yang menunjukkan jumlah barang yang dialokasikan dari masing-masing sumber ke tujuan. Selanjutnya ada fungsi dari least cost method atau LCM. Inisialisasinya sama seperti yang di atas. Ada allocation untuk matriks menyimpan hasil alokasi barang diinisiasi dengan 0. Terus ada supply left, salinan dari supply yang berisi sisa kapasitas barang dari setiap sumber. Ada demand left, salinan dari demand yang berisi sisa permintaan barang di setiap tujuan. Lalu ada cost, matriks biaya transportasi yang dipastikan bertipe float untuk perhitungan yang lebih presisi. Selanjutnya ada proses alokasi. Selama masih ada kapasitas sumber atau supply left dan permintaan di tujuan demand left, lakukan langkah berikut. Akan mencari biaya minimum dalam matriks cost dengan NP argim dalam kurung cost dan NP unravel underscore index untuk mendapatkan posisi indeks I dan J dari biaya terendah. Lanjut ada alokasi barang sebanyak nilai terkecil antara kapasitas sumber supply left dalam kurung I dan permintaan tujuan demand left dalam kurung J. Kurangi nilai dari supply left dan demand sesuai dengan jumlah yang dialokasikan. Setelah itu, setelah alokasi, jika kapasitas sumber atau permintaan tujuan sudah terpenuhi, nilai supply left atau I atau demand atau J menjadi 0. Set biaya cost dalam kurung I sama dengan I atau J menjadi NP INF tak terhingga, menandakan bahwa posisi tersebut sudah tidak dapat dipilih lagi dalam iterasi berikutnya. Lalu fungsi akan mengembalikan matriks allocation yang menunjukkan jumlah barang yang dialokasikan dari sumber ke tujuan berdasarkan biaya terendah. Selanjutnya ada fungsi Vogel Approximation Method atau FAM. Fungsi ini intinya metode ini memilih baris atau kolom dengan penalti terbesar untuk meminimalkan biaya transportasi. Ini lebih efisien dalam memilih alokasi yang lebih optimal dibanding metode lain seperti Northwest Corner dan atau least cost. Selanjutnya ada fungsi untuk menghitung biaya total. Fungsi yang digunakan untuk menghitung biaya total distribusi. Total biaya dihitung dengan mengalihkan matriks biaya cost dengan matriks alokasi allocation.
dan menjumlahkan seluruh elemen hasil perkalian tersebut menggunakan np.sum. Lanjut ada biaya distribusi atau cost. Matriks cost berisi biaya transportasi dari sumber ke tujuan setiap elemen, dan matriks menunjukkan biaya untuk mengirim barang dari satu sumber ke tujuan tertentu. Selanjutnya ada data supply dan demand. Supply adalah array yang menunjukkan jumlah barang yang tersedia di setiap sumber, dan demand adalah array yang menunjukkan jumlah barang yang diperlukan di setiap tujuan. Lanjut ada hitung alokasi untuk ketiga metode. NWC underscore allocation adalah hasil alokasi yang dihitung untuk menggunakan Northwest Corner Method. LCM underscore allocation adalah hasil alokasi yang dihitung menggunakan Least Cost Method. FAM allocation adalah hasil alokasi yang dihitung menggunakan Vogel Approximation Method. Lanjut ada hitung total biaya untuk ketiga metode. NWC underscore cost, LCM underscore cost, dan FAM underscore cost masing-masing menyimpan total biaya yang dihitung untuk alokasi yang dihasilkan oleh metode NWC, LCM, dan FAM menggunakan fungsi calculate underscore total underscore cost. Output yang dihasilkan adalah NWC underscore cost, LCM underscore cost, dan FAM underscore cost berisi nilai total biaya untuk setiap metode yang digunakan untuk membandingkan hasil aktivitas biaya dari masing-masing metode alokasi. Mungkin teman saya dapat menunjukkan hasil outputnya. Di sini Seperti ini hasil output. ada implementasi Python output, yaitu Northwest Corner. Di sini ada 50, 40, 60, 10, 40. Discourse method itu 90, 20, 40, 30, 20. Lalu vogel di sini ada 60, 30, 50, 10, 50. Total cost Northwest Corner yaitu 3260. Untuk LCM ada 2100, untuk FIM ada 1890. Maka metode terbaik untuk menghitung biaya yang paling optimal dan minimum adalah FIM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih jika ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan. Kami ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Selamat malam, terima kasih.